Oke guys, ini On Hands ya. Salah satu rilisan yang kemarin di Jakarta Sneaker Day. Lumayan jadi omongan, lumayan heboh ya. Karena konon katanya lumayan ditunggu-tunggu. Yes, another release from Kanki. Ya nih, gila nih brand lagi jadi omongan banget. Dan apakah ini ya? Ini boxnya baru, warnanya abu-abu, biasanya warnanya hitam ya. Atau hijau malah kadang-kadang, tapi ini sekarang warnanya abu-abu dan merah. Nah, apakah Kanki membuat sesuatu yang tidak biasa? Ya, siluet baru? Nah, kita bahas aja. Welcome back to The Sneakers. Oke guys, nah ini ya kalau kalian lihat namanya Kanki Classic Kagayaku. Kayak lagu-lagu Satya Baja Hitam gitu ya, Kagayaku. Asik. Kita buka aja ya sepatunya, dan inilah dia the brand new silhouette dari Kanki. Akhirnya bisa gue bahas Kanki Classic. Kanki Classic bro ya. Ini waduh, emang bentuknya klasik sih. Ini sebelah kiri dan sebelah kanannya sama, tidak ada macam-macamnya. Malah ini masih ada tagnya. Oke, jadi kita akan bahas aja sepatunya. Kita masukkan dulu ya. Jadi ceritanya, gue emang udah sempat kontenin sepatu ini di sosial media gue, di Instagram, di TikTok. Tapi dengan bukan warna yang ini gitu ya. Akhirnya gue ngambil sendiri lagi dengan warna yang ini, dan ini adalah warna yang emang gue pengen banget. Karena warna ini menurut gue lebih cocok, lebih klasik, lebih all around gitu. Dan yes, ini adalah siluet baru dari sepatu Kanki, yaitu Kanki Classic Story of Kagayaku ya. Lucu ya, dibilang story of, gue juga nggak tahu sih kenapa begitu. Cuman basically itu adalah khasnya Kanki ya. Jadi ini adalah benar-benar lini baru ya, sepatu yang digadang-gadangkan sebagai siluet klasik dari Kanki ya, yang akan keluar terus-menerus secara baru dan dengan colorway yang macam-macam gitu. Dan oke, kita coba lihat aja nih untuk sepatunya. Jadi sepatu ini teman-teman bisa lihat ya, dia pakai material midsole yang mungkin kita kenalnya dengan nama Boost. Karena Boost itu adalah material yang dipakai sama Adidas, tapi yang jelas ini sekarang udah bisa dipakai sama siapa aja. Material yang dikembangkan oleh BASF Chemical Company ya, dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang begini empuk. Jadi banyak yang pakai, nggak cuma Adidas doang. Puma pakai dengan nama Energy ya. Kemudian kalau nggak salah beberapa sepatu-sepatu lain juga pakai. Dan ini memang boleh dipakai gitu ya. Memang boleh dipakai. Jadi nggak eksklusif hanya dengan Adidas aja gitu. Dan kali ini dia pakai gum outsole untuk di sepatu ini ya, dengan bentuk-bentuk triangle. Dari sini ada tulisan Kanki-nya, Kanki ya. Dan ini seperti biasa sih, materialnya cukup simple. Suede di bagian toe guard, suede di bagian heel counter sini ya. Jadi ini yang bikin bentuk sepatunya itu tetap kayak gini, nggak meleot ya. Oke, begitu pula dengan toe guard. Ini mencegah supaya kalau kalian jalan kepentok-kepentok masih nggak kenapa-napa ya. Oke, mesh ya, premium mesh di bagian sini ya, dari bahan nylon. Terus ada huruf K-nya gede banget. Nah, gitu. K-nya sedap, dan di belakangnya ada kayak ornamen dari plastik karet gitu ya. Ini buat stabilizer ya sih. Ini pull tab juga nggak kepake banget, nggak begitu bisa ditarik, cuma ada logo VO-nya. Nah, ini penempatan logo Kanki yang bener. Untuk logo VO-nya tuh kayak gini, kayak bentuk medali. Dan ini kalau teman-teman pengen tahu filosofi dari logo ini adalah nama anak inisial dari nama anak-anak ownernya Pak Alphonse gitu ya. Dan ini Kanki seperti biasa buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya kenapa sih namanya Kanki ya. Jadi Kanki itu adalah kependekan dari kanan dan kiri ya, atau bisa juga kependekan dari karena kita peduli. Itu adalah value yang pengen disampaikan Kanki melalui namanya gitu. Dan insole-nya pun bukan suatu insole yang gimana-gimana banget, tapi empuk sih memang ya. Ada bagian arc-nya agak naik ya. Nih, jadi kalau teman-teman lihat kan tuh siluetnya tuh kan gini tuh, agak masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini di bagian sini ada arc support, jadi naik. Jadi untuk teman-teman yang kakinya perlu arc support, ini udah ada di sini. Dan untuk teman-teman yang kakinya flat, ini masih bisa dipakai karena dia cenderung lebar tuh ya. Tapi bisa terbantukan juga dengan insole seperti ini membentuk kaki teman-teman supaya jadi ada arc-nya gitu.
Oke, guys, talinya juga tali biasa, nylon gitu, dan udah sih. Intinya memang desainnya klasik aja. Kalau temen-temennya tuh kayak sepatu klasik, kayak memang dengan sedikit twist ya. Biasanya kalau kayak gini kan sini suede semua, suede nih enggak, nih kayak pakai fuse gitu dia sekarang. Terus ada jahitan di tengahnya gitu. Tapi kalau dari jauh, katanya sih ya kayak sepatu siluetnya klasik aja, therefore namanya klasik. Tersedia dalam beberapa colorway, ada ini, ada yang cream, ada lagi yang all black kalau nggak salah, ada yang black white juga. Jadi emang ada beberapa colorway yang kemarin juga udah dijual di Jakarta Sneaker Day. Fitnya, nah ini yang tricky, fitnya adalah upsize. Untuk ini fitnya upsize. Gue pakai 41 di sepatu lain, di sini gue pakai 42 ya. Jadi agak lebih sedikit roomy, agak sedikit enak. Kalau pakai 41 gue udah nyoba, jempol gue mentok di depan, nggak enak banget. Sepatu yang dipakai dengan jempol kita mentok itu, aduh, kalau melangkah nggak enak banget. Jadi memang perlu sedikit roomy supaya kita lebih nyaman bisa menikmati kenyamanan yang ditawarkan dari sepatu ini gitu. Harga sendiri berapa? Harga 388.800. 388.800. Gila, murah banget, bro. Gila, ini sih no brainer sih. Lo ketemu sepatu 300.000, rasa 3 juta. Gue nggak lebay, tapi emang begitu adanya karena sepatu-sepatu Adidas yang dulu pakai bus segede gini tuh 2,9, 2,8an harganya, dan rasanya tuh mirip. Good walking shoe ya, nggak bisa dipakai buat lari, nggak bisa dipakai buat olahraga, tapi ini good walking shoe aja. Lo pakai ini akan cukupnya nyaman lah gitu ya, instant comfortness begitu lo pakai sepatunya. Dan ya bisa didapetin di mana? Gue nggak tahu sih apakah udah ada online sekarang atau belum. Yang jelas kemarin baru rilis di JSD ya, dan cukup banyak dinikmati. Kita tunggu aja apakah akan ada rilisan online dari Kanki ya. Jadi make sure teman-teman follow @sepatu_kanki ya. Jangan lupa untuk di follow supaya kalian tahu nih kira-kira ini bisa dapetin kapan gitu. Is it worth to bayar 380.000 untuk dapetin sepatu ini? Sangat amat worth it. Sepatunya punya value yang lebih harganya menurut gue gitu. Oke guys, ya gitu aja sih review singkat mengenai Kanki Classic Story of Kagayaku ya, kayak nama ini, kayak lagu-lagu Satria Baja Hitam gitu ya. Kagayaku. Apa ya? Pokoknya gitu aja ya review singkat dari gua ya. Jangan lupa follow sosial media gua juga @adityaology ya. TikTok gua @theadityaology. Kemudian subscribe channel ini supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gua. Dan gitu aja. Oke guys, pantengin terus. Siapa tahu kalian beruntung bisa dapat sepatu ini secara online nanti begitu udah ada di Sepatu Kanki. Gua Adityaology, this is Sepatu Kanki Classic Story of Kagayaku. Itu aja. I'll see you on the other episode of the Sneakers. Bye guys.